Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah serta akhwat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pertemuan kita kali ini akan membicarakan kisah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat terkenal. Kalau kita sebut, kebanyakan dari kita maka akan mengenal nama tersebut. Beliau adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ikhwah sekalian serta akhwat, a'azzakumullah, Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Madinah. Kalau disebut berasal dari kota Madinah, maka yang tergambar oleh kita bahwa beliau adalah salah seorang dari kalangan Ansar. Beliau disebut namanya oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga disebut oleh Umar bin Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, pemimpin kaum muslimin. Beliau juga disebut sebagai orang yang pandai dan paling tahu tentang Al-Quran. Dan banyak sekali predikat, prestasi, kebaikan serta keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu selama masuk Islam. Dan beliau termasuk sebagai seorang katibu wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sekretarisnya, sebagai penulis wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ikhwah serta akhwat yang dirahmati oleh Allah, Ubay bin Ka'ab masuk Islam pada saat Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi dai, untuk menjadi orang yang menyebarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Dan pada saat itulah Ubay bin Ka'ab masuk Islam. Walaupun sebenarnya tanpa ada dai, tanpa ada orang yang mengajak untuk masuk Islam pun, sebenarnya Ubay bin Ka'ab ini sudah tertarik untuk masuk Islam. Karena Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang amat cerdas. Beliau menguasai baca tulis pada saat kebanyakan orang-orang saat itu tidak menguasai baca tulis. Beliau juga menguasai apa yang ada di Taurat dan menguasai apa yang di Injil. Sehingga ketika beliau mendengar kata atau mendengar nama Muhammad dengan segala sifatnya, dengan apa yang disebutkan oleh Taurat dan Injil dari ciri-cirinya, maka dia menjadi orang yang paling tahu tentang Muhammad, sehingga dia pun tertarik masuk Islam. Nah, ketika Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, maka disitulah Ubay bin Ka'ab menyatakan syahadat, menyatakan persaksian bahwasanya dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang-orang Madinah berjanji bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah untuk memberikan baiat, kemudian memberikan pertolongan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 70 orang pada saat itu, maka Ubay bin Ka'ab pun termasuk ke dalam rombongan itu. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, setelah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah, maka Nabi SAW mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai sekretarisnya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Kemudian diangkat oleh Nabi SAW sebagai juru tulis wahyu, sehingga beliau menjadi orang yang paling tahu tentang Al-Quran.
Beliau tidak membaca Al-Quran kecuali begitu mendalam hatinya, karena memahami dengan apa yang dia baca. Dia pun menjadi orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Dia menghayatinya, dia memahaminya, sehingga disebutkan oleh orang-orang di kalangan kaum muslimin dengan sebutan wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling paham tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Karena di sana banyak deretan para sahabat yang mendapatkan gelar-gelar kebaikan, gelar-gelar keutamaan mereka terhadap agama ini. Ya. Arhamul muslimin bi ummati Muhammadin Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling sayang terhadap umat Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa aqwahum fi dinillahi Umar bin Khattab. Dan orang yang paling kuat terhadap agamanya adalah Umar bin Al-Khattab. Wa aqdahum bainal mutaqadaini Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang paling bijak di dalam memutuskan perkara dua orang yang bersengketa adalah Ali bin Abi Thalib. Wa arafum bil halal wal harami Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa alamuhum bil faraidi Zaid bin Thabit. Dan orang yang paling tahu tentang faraid, ilmu faraid, warisan, pembagian warisan yang sekarang hampir-hampir tidak banyak dikenal orang adalah Zaid bin Thabit. Wa asdaquhum lahjatan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan yang paling fasih lisannya, lidahnya, bahasanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Wa amanuhum ala ummati Muhammadin Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Dan orang yang paling amanah di kalangan umat Muhammad adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan terakhir yang kita sebutkan di awal tadi, wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling paham, orang yang paling tahu, paling aqra' terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka suatu kali Umar Al-Faruq berkhutbah dengan mengatakan, man arada an yas'ala 'anil Qur'an falyati Ubay bin Ka'ab. Barang siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, maka hendaknya dia mendatangi Ubay bin Ka'ab. Wa man arada an yas'ala 'anil fara'id. Barang siapa yang ingin bertanya tentang ilmu faraid, falyati Zaid bin Thabit. Hendaknya dia mendatangi Zaid bin Thabit. Wa man arada an yas'ala 'anil fiqh. Siapa saja yang ingin bertanya tentang fikih, falyati Mu'adz ibn Jabal. Hendaknya dia mendatangi Mu'adz bin Jabal. Wa man arada an yas'ala 'anil mal falyatini. Dan barang siapa yang bertanya, meminta tentang harta, maka hendaknya dia mendatangiku. Ikhwas serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah Azza wa Jalla amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'ana ya Ubay." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyuruhku untuk membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Ubay. Ketika mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab sangat bahagia sekali. Dan setengah tidak percaya barangkali. Sehingga dia pun bertanya, Allahu sammani laka ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut namaku kepadamu, wahai Rasul? Au dzukirtu 'inda Rabbil alamin? Ataukah namaku disebut di sisi Rabbil alamin, Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi SAW menjawab, Naam, inna Allah Azza wa Jalla sammaka li ya Ubay. Betul wahai Ubay, Allah telah menyebut namamu kepadaku, wahai Ubay. Maka mendengar seperti ini, bahagialah hati Ubay. Tidak ada kegembiraan selain seseorang disebut oleh Allah namanya langsung. Ini adalah di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab, yang mana namanya disebut oleh Rabbul Alamin, disebut oleh Zat yang paling mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk ya bahwasannya Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyu ayatin fil Qur'ani a'zamu ya Ubay?" Wahai Ubay, ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Ubay menjawab, "A'zamu ayatin fi kitabillahi qauluhu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm." Dan seterusnya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, ayat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ketika mendengar jawaban Ubay bin Ka'ab ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu gembira, karena hal ini menunjukkan bahwasannya Ubay bin Ka'ab memang orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab adalah beliau menjadi orang yang dipercaya untuk memberikan fatwa pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Padahal ya, atau tentunya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ilmu semuanya bersumber kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah al-muallim al-wahid. Beliau adalah guru, satu-satunya guru pada saat itu. Dan tentu orang lain ya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada ya kemampuan untuk menyampaikan ilmu kecuali memang atas izin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul melihat pada diri orang tersebut memiliki keutamaan dan kelebihan serta ilmu yang mumpuni. Maka Ubay bin Ka'ab adalah termasuk dari 6 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan fatwa pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di antaranya adalah, selain Ubay bin Ka'ab, 6 tersebut adalah 3 dari kalangan Muhajirin dan 3 dari kalangan Ansar. Kalau dari kalangan Muhajirin adalah Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan Ansar adalah Ubay bin Ka'ab itu sendiri, Mu'adz bin Jabal, serta Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Sudah cukup banyak ya apa yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab dari keutamaan. Tetapi bukan berarti sampai di situ keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ya, banyak sekali keutamaan Ubay bin Ka'ab. Bahwa beliau berjanji ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia nanti, beliau ingin ya mengabdikan dirinya untuk Islam dan kaum muslimin. Beliau ingin mengajarkan Al-Quran ya kepada umat Islam. Maka dari itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau pun mencurahkan segala waktunya untuk Islam dan kaum muslimin, mengajarkan kitabnya. Beliau tidak disibukkan oleh dunia, sampai-sampai diceritakan beliau itu badannya kurus, dan beliau pun ketika pulang maka di rumahnya ya tidak didapatkan apa-apa. Bahkan rumahnya itu sendiri tidak menunjukkan bahwasannya beliau adalah orang yang berilmu, dan dengan ilmunya itu beliau memiliki kemampuan dari sisi ekonomi. Ya, rumahnya adalah rumah yang tidak jauh bentuknya, tidak jauh tipenya, tidak jauh gayanya dari orang-orang yang fakir pada umumnya. Maka itu ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, begitu besar jasa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan ya ketika Rasulullah SAW meninggal, sampai di masa Umar bin Al-Khattab, beliau termasuk orang yang dipercaya untuk menjadi imam tarawih. Maka itu apa yang kita baca dari kisah Ubay bin Ka'ab ini menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana para sahabat ya, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ilmu mereka, bagaimana iman mereka, bagaimana mereka itu mengerahkan segala apa yang mereka miliki demi Islam dan kaum muslimin. Sementara kita ini masih banyak dilalaikan oleh pekerjaan kita, dilalaikan oleh profesi kita,
masih banyak dilalaikan dengan dunia dan angan-angan kita terhadap dunia ini. Maka itu jamaah, ikhwah dan akhwat yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita introspeksi diri. Manakah kita di antara kalangan para sahabat? Manakah kita di antara kalangan kaum para ulama? Kemudian di manakah kita di antara orang-orang yang merelakan dirinya untuk selalu berjuang untuk Islam dan kaum muslimin? Ya, dengan begitu insya Allah hidup kita itu menjadi barokah, hidup kita akan menjadi bermanfaat. Kita hidup ini bukan hanya untuk dunia, tetapi kita memiliki keinginan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan perjuangan kita terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.